Secara ilmiah, anjing dapat menularkan berbagai penyakit kepada manusia. Dr. Ian Royet menemukan 180 sel telur ulat dalam 1 gram ulu anjing. Seperempat lainnya membawa 71 sel telur yang mengandung jentik-jentik kuman yang dapat tumbuh dan berkembang. 3 diantaranya dapat matang yang cukup dengan menempelnya pada kulit. Selain itu, Persatuan Dokter Kesehatan Anak di Jerman mengungkapkan bahwa air liur anjing mengandung berbagai kuman penyebab penyakit. Bakteri tersebut dapat masuk dan menyerang organ dalam manusia melalui sistem terbuka. Resiko tertular penyakit kian besar apabila terkena gigitan anjing. Ternyata hal itu sudah diberitahukan pada kita sejak 1500 tahun yang lalu. Melalui hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali dan yang pertama menggunakan tanah. Dari hadis tersebut, mendorong seorang ilmuwan Amerika yang bernama Dr. Robert Sam untuk melakukan penelitian terkait air liur anjing. Dr. Sam memutuskan untuk pindah ke Mesir. Suatu hari, saat dia sedang bersama dengan teman-teman muslimnya sedang membahas seekor anjing, ia diberitahu bahwa di dalam Islam tidak diperbolehkan untuk memelihara anjing karena air liurnya najis. Teman-temannya pun memperlihatkan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad berkata, jika terkena jilatan atau air liur anjing, maka segera bersihkan 7 kali dengan air dan yang pertama dengan tanah. Setelah mengetahui hadis tersebut, Dr. Sam sejenak terdiam lalu dalam pikirannya bertanya-tanya, jika ada alat atau benda yang terkena jilatan anjing, mengapa harus mencucinya 7 kali dan diawali dengan tanah? Bukankah mencuci dengan air saja sudah cukup? Lalu, mengapa Muhammad memerintahkan membasuhnya dengan tanah? Karena rasa penasarannya tersebut, akhirnya ia pun mulai melakukan penelitian. Awal mulanya, ia mempersiapkan sebuah wadah yang sudah terkena air liur anjing. Kemudian ia mencucinya dengan air dan sabun. Setelah ia melihat hasilnya, ternyata mencuci dengan air dan sabun masih meninggalkan jutaan bakteri. Tidak menunggu lama, ia kemudian mengikuti metode yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Dan, benar saja, setelah wadah tersebut dicuci oleh air 7 kali, diawali dengan tanah, hasilnya benar-benar mengejutkan. Tidak ada sedikit pun bakteri yang tersisa. Pertanyaan baru muncul dalam benaknya, jika pada abad ke-19 baru ditemukan bakteri oleh ilmuwan Prancis Louis Pasteur, lalu mengapa Muhammad dapat mengetahuinya lebih dulu sebelum ilmuwan modern menemukannya? Selain itu, lalu bagaimana tanah dapat menghilangkan bakteri? Menurut ilmu kedokteran modern, tanah diketahui mengandung 2 materi yang dapat membunuh kuman-kuman, yaitu tetraselin dan tetarolit. 2 unsur ini digunakan untuk proses pembasmian sterilisasi beberapa kuman. Eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Bahkan, Anda akan terkejut ketika mengetahui tanah kuburan orang yang meninggal karena sakit aneh dan keras yang Anda kira terdapat banyak kuman karena penyakit tersebut, ternyata para peneliti tidak menemukan bekas apapun dari kuman penyakit tersebut di dalam kandungan tanahnya. Menurut Muhammad Kamil As-Samad, tanah mengandung unsur yang cukup kuat menghilangkan bibit-bibit penyakit dan kuman-kuman. Hal ini berdasarkan molekul-molekul yang terkandung di dalam tanah menyatu dengan kuman-kuman tersebut, sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan. Sebagaimana tanah juga mengandung materi-materi yang dapat mensterilkan bibit-bibit kuman tersebut. Para dokter mengemukakan kekuatan tanah dalam menghentikan reaksi air liur anjing dan virus-virus di dalamnya lebih besar karena perbedaan dalam daya tekanan pada wilayah antara cair air liur anjing dan tanah. Dr. Alis Malawi Al-Muhajir mengatakan anjing dapat menularkan virus toxkarasin. Virus ini dapat mengakibatkan kaburnya penglihatan dan kebutaan pada manusia. Dr. Sam setelah melakukan penelitian mendalam tentang ajaran Islam dan memahami siapa Nabi Muhammad, ia berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya utusan Tuhan yang membawa wahyu, tetapi apa yang disampaikannya pun mengandung kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Akhirnya, Dr. Sam mengucapkan kalimat syahadat, kemudian sisa hidupnya didedikasikan untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia.